Halo, Agus. Hah? Ya. Siapa? Halo. Suaranya jelek, nggak kedengaran. Loh. Ini pasti orangnya jelek juga ini. Halo. Gimana ini? Ini masuk rumah Romo kok nggak selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Romo, maaf Romo. Ini jam berapa ini? Jam berapa Romo ya? Jam 9 Jam 9 pagi malam? pagi. Romo. Pagi. Mesti bilang selamat pagi. Selamat pagi gitu Romo. Ya. Apalagi datang ke Romo itu harus lain kali kalau datang harus bawa kue ya. Oh, iya. Kalau saya tiap pagi ketemu Romo, Oh iya pakai pasti. hormat. Mesti hormat. Iya. Tapi habis bilang selamat pagi minta minta uang. doa. Oh, minta doa. Saya langsung ke dapur, Romo. Dapur. Cuci piring. Kita mau bicara tentang apa? Ibadah. Wah. Nggak jelas ini, Romo. Ini kurang bayarannya nih biasanya nih. Gini ini kurang bayarannya nih. Ada apa ini? Jadi kita terus aja jalan karena ini masih percobaan. Ya, ada apa? Kita mengalir saja. Ya. Semua. Wah. Bukan. Loh kok saya di hu? Kita mau bicara tentang menurut ibadah itu sangat penting. Oh iya Romo? Ya. Iya. Oh. Jadi banyak sekali orang saat ini tidak suka beribadah. Iya. Dengan Juminten ini Romo nggak suka. Tidak bisa. Badan Juminten ini orang yang Apa hubungannya? Badan sama ibadah. karena Juminten sering beribadah. Ini salah satu bukti sehat, gemuk, kuat karena rajin beribadah. Amin. Ya, Romo. Tidak seperti Ucup ini kurus, kering. Ya, Jenggotnya aja yang gemuk. Ini kurus karena suka fitness Romo. Kurang ibadah itu ya. Ya. Banyak beribadah, banyak berkah. kurang beribadah, kurang berkah. Jarang beribadah, jarang berkah. Tidak ada berkat kalau tidak beribadah. Kurang keras itu tadi ya. Iya Romo. Kan katanya jemaat itu diibaratkan seperti domba ya Romo ya. Ya. Nah jadi kalau suka beribadah, rajin beribadah, dombanya makin lama makin gemuk, siap disembelih Romo. Talang, siap disembelih. Wah, kalau gitu Juminten takut. Nanti dia takut ke gereja lagi. Iya, ya. itu Romo. Mana? Biasanya kalau domba itu sudah bulunya tebal, dipotong, diguntingi ya. Betul. Ini buat jenggotnya, bikin wol. Romo. Kalau dombanya kurus ini Romo masalahnya. Ah. Bulunya diambil kedinginan Romo. Susunya mau diambil tidak ada yang keluar. Itu makanya harus banyak makan rumput yang hijau menurut Mazmur pasal 23 kan? Iya Romo, ya Romo. Ya, domba itu yang digembalakan, ya dibawa ke rumput yang hijau. Air yang Nah, domba itu sudah minum air yang tenang, air yang bersih, makan rumput yang hijau, jadi gemuk. Itu yang jarang ibadah itu. Romo, ini. berarti koruptor yang gemuk-gemuk itu suka ibadah berarti Romo. Oh iya. Nah, jadi menurut Alkitab, ibadah itu sangat penting. Nah, coba ada nggak itu di Alkitab? Ada. Nah, jangan ngomong aja penting, ada coba di mana? Coba ada yang bisa baca nggak? Ada Om di Ibrani 10 ayat Romo. Om. Keras. Terus. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25. Ini Romo pinjamkan kacamata dulu, enggak? Kacamata kuda biasanya. Firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, dengar nggak itu Cup? Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang kebanyakan orang lakukan. Mengapa? Di dalam kitab Injil ada beberapa kali di sana disebutkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku,
Aku ada di tengah-tengah mereka. Oh. Jadi dia ambil jumlah yang minimal 2-3 orang, ya. 2-3 orang mungkin itu di rumah, apa di restoran atau di mana saja, minimal 2-3 orang. Seperti ini Romo ya. Berkumpul. 2-3 orang berkumpul, kan kita 3 orang Romo ya. Ya. Tuhan ada di tengah-tengah Romo. Hadir. Nggak cukup. Di tengahnya besar. Soalnya saya hitungannya sudah 2 Romo. Tuhan Yesus nggak jadi datang Romo. Di tengah bukan di orang ini, di tengah-tengah kita ini, ya. Jadi Tuhan hadir. Kalau misalnya Pak Wali Kota, Pak Bupati, Gubernur, Pak Presiden hadir, itu pasti dia bawa berkat kan, ya. Dia mungkin bawa itu menteri apa, menteri keuangan, menteri apa nih, bantu. Nah kalau Tuhan juga hadir demikian, dia membawa malaikat-malaikatnya yang siap disuruh untuk memberkati, ya, orang-orang yang selalu berkumpul, bersekutu, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Jadi itu penting sekali. Nah, Cup, Ya, coba Romo. kamu jawab. Kemarin hari Minggu kok Romo nggak lihat kamu ada di mana? Saya ada Romo. Ada Tapi di rumah. Di pertengahan ibadah saya keluar Romo. Ah ini. Si bilang ya. Ulangi coba. Ya saya ada Romo. Ada di rumah. Ada di gereja Romo. Oh loh, Romo bagaimana? nggak lihat karena saya di pertengahan ibadah saya pulang Romo. Nggak boleh ya, kalau ibadah itu harus datang tepat waktu sampai selesai ibadah itu. Di sini Pulang paling akhir katanya Romo. Kalau dia mau nyapu dulu Romo. Kalau saya mau pulang akhir tapi hitung kolekte. kolektif itu punya Romo. Oh iya. Ini kalau nggak salah waktu Romo naik mimbar habis Romo naik mimbar Romo. Ya. Naik mimbar untuk berkhotbah. Iya harus. Iya. Pas mau jalan kolekte, ucupnya hilang. Nah, biasa gitu, tiap minggu gitu. Jadi pura-pura ke toilet, pas kolekte jalan supaya apa? Nggak memberi. Wah ini. Saya bukan begitu Romo. Saya ini sebenarnya agak sibuk Romo. Jadi kalau saya tidak ada di gereja jangan dicari Romo. Saya lagi tukar mimbar Romo. Iya, bukan tukar mimbar maksudnya berkhotbah di gereja lain Romo, bukan. Apa? Tukar mimbar yang jelek saya bawa ganti yang baru. Wah, bisa juga ini ucup ini. Gimana kalau Jumi ini? Oh, Jumi kemarin ada nggak ke gereja? Ada Ya, Romo. sebesar ini masa udah kelihatan Romo. Jumi kan duduk di depan mimbar Romo. Oh, gitu ya. Malah yang dekat kok nggak kelihatan ya. Ini contoh domba yang rajin beribadah, ya, bagaikan domba yang Kelu dibawa ke pembantaian Romo. ya makan rumput hijau dan minum air yang tenang. Itu Mazmur 23 kan? Saya ada katakan, maka domba itu jadi gemuk sekali, jadi sehat. Nggak kayak domba itu kurus cacingan itu kayaknya. Tapi Romo seringkali pendeta itu Romo, apa namanya, pilih-pilih domba Romo. Kalau yang gemuk disayang-sayang, dikunjungi Romo, diperhatikan, dirawat. Kalau domba yang kurus Romo, wah. Apa betul? Jumi itu selalu disayang. Ya. Ya. Masalahnya kalau gemuk uangnya banyak enggak apa-apa. Kalau gemuk banyak makan ini. Tapi nggak begitu, Cup ya. Semua hamba Tuhan, Semua semua disayang Romo, pendeta itu sayang. Apakah dia kurus, gemuk, ya, Iya. suku apapun kecuali suku cadang, ya. Semua disayang. Kalau ada hamba Tuhan pendeta seperti itu, waduh, itu nggak benar, itu nggak baik ya. Memilih-milih orang. Iya Ya, Romo. jangan nanti yang kaya terus dibusuk terus, diperhatikan terus, yang susah dibiarin. Iya Romo. Ya, nggak di. Yang susah ini. Nah, yang susah betul lah ini. Menurut ibadah itu sangat penting, ya. Di dalam kitab Alkitab Perjanjian Lama, di sana dikatakan ada seorang raja yang membangun Bait Allah, ya. Raja ketiga bangsa Israel, siapa namanya? Raja Bukan kedua, Romo, bukan B.J. Habibie Romo. Nomor 3 kan? Soekarno. Presiden Indonesia.
Kira raja. Ini terlalu pintar ini Ucup ini ya. Raja kedua siapa? Raja pertama? Ya itu. Iya. Raja pertama siapa Ucup? Tadi apa tadi saya? Lupa tadi saya. Bukan Raja Guguk ya. Waktu Sulaiman mendirikan Bait Allah dan setelah selesai, waduh itu Bait Allah begitu indah luar biasa sekali. Gagangnya aja itu dari emas. Pintu-pintu jendela. Untung waktu itu Ucup belum ada. Kalau ada bisa hilang itu gagang pintu itu. Kalau Juminten itu langsung ganti gagangnya pakai roti. Pakai roti ya? Oh, jadi waktu mau Juminten gagangnya. Jadi Tuhan bilang begini sama Sulaiman. Hai Sulaiman, hambaku, tempatku ini, tempat beribadah ini sudah selesai. Dan ada 5 hal yang aku akan berikan kepadamu. Yang pertama apa? Mataku selalu aku tujukan di sini. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan selalu melihat orang-orang yang datang beribadah. Amin? Ya. Mataku ada di sini. Ya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan seolah-olah enggak melihat kita karena mungkin kita jarang ada di Bait Allah. Ya. Jadi kalau Tuhan lihat, saya sebagai seorang ayah, kalau saya melihat ada nyamuk di kaki anak saya lihat, lalu saya bilang, oh pintar nyamuk, terus minum ya, makan ya. Tentu tidak demikian. Saya akan mengusir, membunuh nyamuk itu. Dan kalau Tuhan melihat seseorang datang ke Bait Allah, ke rumah Tuhan, dan dia melihat ada persoalan, ada masalah, ada problema, dia bukan hanya melihat lalu tahu, oh, sudah, terus aja ya, kamu tinggal dalam masalah. Tidak, dia pasti tolong. Nah Romo, seringkali orang itu datang ke ibadah kalau ada lagi masalah, Romo. Ya. Nah, kalau lagi ada masalah, dia datang ke gereja nangis kayak Juminten, Romo. Kapan berat badan saya turun, Tuhan? Kalau Juminten kelaparan. Lah dia. Ada Juminten. Ini kasihan ini, bukan lapar jasmani, lapar rohani. Ya. Dia datang. Yang kedua Tuhan bilang sama Sulaiman, telingaku aku sedengkan, aku dengar. Jadi berarti orang-orang yang datang ke Bait Allah yang rajin beribadah, doanya didengar oleh Tuhan. Amin. Ya. Tangisannya, seruannya, pujiannya didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, nggak tahu ya. Oh saya nggak tahu tuh. Yang ketiga adalah tanganku aku angkat ke atas rumah Tuhan ini, ke atas Bait Allah ini. Tangan Tuhan itu luar biasa. Tangan kiri Tuhan itu berkat kemuliaan umur panjang. Tangan kanan Tuhan itu hidup yang kekal, umur yang panjang. Jadi, ya, itu yang ketiga. Ya. Kalau tangannya Juminten, Romo jempol semua. Ini kok selalu kesian ini ya. Lama-lama. Mau ngerjain Romo nggak berani, nanti gajinya dipotong. Awas dekat-dekat situ lama-lama tangannya begini nanti bisa bahaya. Yang keempat Tuhan bilang sama Salomo, namaku ada di sini. Waduh, luar biasa ya. Nama kalau kita menemukan barang sesuatu ya, barang yang terlalu wah ini punya siapa ini? Lalu nama Romo. Waduh, takut saya ambil dibawa ke Romo ya. Kalau tidak ada nama, wah ini punya siapa ini? Nah, jadi orang yang percaya kepada Yesus kan firman Allah katakan ya, namanya aku ukir ya di tanganku. Itu ada kan ayatnya itu. Di mana? Kalau namanya Jumi muat nggak Romo? Namanya jelek Jumi nggak mungkin dimasukkan. Wah, pasti sentimen ini Romo. Yang percaya kepada Yesus namanya ditulis di telapak tangan Tuhan ya. Amin. Haleluya. Yang kelima, ini luar biasa. Tuhan bilang begini, selain mata, telinga, nama, tangan, yang kelima hatiku ada di dalam Bait Allah ini. Amin ya. Jadi hati itu berbicara dari sayang ya, rasa mengasihi ya. Makanya orang-orang yang beribadah itu Tuhan sayang. Amin. Tuhan kasih ya, Tuhan perhatikan.
Kalau orang-orang tidak beribadah itu, waduh, saya sebagai gembala, sebagai romo, melihat ya banyak anak-anak Tuhan yang tadinya biasa, sederhana saja. Mereka selalu ada dalam bait Allah, beribadah, berbakti, melayani Tuhan. Dan Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan angkat tangan buat mereka. Hati Tuhan ada di mereka dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sukses. Ya, dan sesuai dengan firman Allah yang kamu bukannya ekor tetapi kepala, bukan yang dipimpin tapi kamu akan memimpin, bukan meminjam tapi kamu akan bukan diberi pinjaman, ya, kamu akan memberi pinjaman kepada orang-orang, bukan meminjam. Kamu bukan meminta tapi kamu akan memberi. Nah, saya sebagai gembala satu jemaat, saya melihat jemaat-jemaat yang rajin beribadah. Ya, tidak pernah absen, ya, tidak pernah tidak datang gereja. Wah, mereka diberkati oleh Tuhan semua. Gimana Pak Ucup ya? Jadi mesti rajin-rajin beribadah Romo, ya. 5 hal tadi, Romo hafal sekali ya. Iya, hafal. Mungkin setiap minggu itu aja khotbahnya Romo. Ya? Saya pernah datang ke gereja Romo, khotbahnya cuma perpuluhan terus Romo. Jadi saya malas akhirnya. Bahaya ya. Tidak boleh juga. Meskipun perpuluhan itu firman Tuhan, ya, dan perlu dikhotbahkan. Oh, perlu juga Romo ya? Tidak perlu undang pendeta lain karena takut malu. Enggak, gembala harus khotbahkan sendiri. Tapi ya jangan tiap minggu. Iya, betul Romo. Ya. Jadi menurut ibadah itu penting. Ada kesaksian di dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus mati, ya, dikuburkan, murid-murid itu tercerai-berai. Loh, setan bersorak-sorak, wah dia sudah mati, sudah habis Yesus. Tapi pada satu saat ada murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus datang dan masuk di tengah-tengah mereka tanpa pintu terbuka. Ya, ini tubuh kebangkitan. Sulapan atau bagaimana itu? Oh, tidak, itu tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah diubahkan begitu ya, sudah bangkit dari kematian. Tubuh yang penuh kuasa ya, tubuh rohani. Waktu Tuhan memberkati murid-murid itu, ada seorang murid tidak hadir. Siapa namanya itu? Hah? Bukan. Itu yang jualan roti dekat rumahnya Juminten itu. Siapa itu? Oh, kan. Itu namanya Pak Ijo kan. Pak Ijo namanya Romo. Namanya siapa? Thomas. Thomas tidak hadir. Jadi waktu murid-murid itu selesai bersekutu, berkumpul, mereka pulang, ketemu Thomas. Mereka bilang, Mas, kamu kemana aja kok kemarin? Kenapa? Kita bersekutu, kita berkumpul, kita beribadah. Ya kan Tuhan sudah tidak ada. Dia bangkit dari kematian dan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah kami. Dan dia berkata, salam sejahtera. Ya, lalu dia mengembuskan ya nafasnya dan dia katakan, terimalah kuasaku dan damai sejahteraku ada di atas kamu. Jadi semua murid-murid itu dapat, kecuali siapa? Thomas. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalam persekumpulan ibadah itu ya, persekutuan. Jadi seseorang yang tidak ada dalam rumah Tuhan itu dampaknya luar biasa, berbahaya. 5 hal itu tidak dialami tadi ya. Dan juga contoh daripada Thomas itu, imannya hilang. Dia bilang, sebelum aku cucukkan tanganku ya di bekas paku dan di lambungnya itu yang kena tombak, aku tidak percaya. Pada satu saat waktu mereka berkumpul lagi, Thomas hadir dan Tuhan panggil Thomas, sini kamu berdiri dan taruh tanganmu di lambungku. Dan dia taruh tangan, oh ini betul Tuhan. Nah, dia minta ampun pada saat itu. Tapi dia sudah kehilangan berkat 1 minggu tidak beribadah. Jadi sekali saja kita tidak beribadah, banyak berkat yang hilang dari kita. Oh ya Romo, saya ingat dulu saya dibilangin sama Romo Ucup ini, sama Ucup. Oh, itu belum Romo, itu masih Ucup. Oh, masih Ucup. Ya. Nggak usah ke gereja Romo. Dari TV saja bisa. Dulu kan pernah Ucup gitu di gereja saya di TV sih bisa. Ya, itu memang, bagaimana Romo? Memang betul itu Jumin ya. Saya ada bilang gitu tak Jumin? Iya, ya? Saya dengar kok, Kok ingat kamu?
lagi kenyang ingat semua. Utangmu sama kamu, utang sama saya nggak ingat. Saya lupa Romo. Itu pernah juga Romo dengar bahwa kan sekarang radio, TV, ya, radio streaming, TV streaming, ya, ada ibadah-ibadah yang kita bisa lihat setiap saat. Lalu ada seseorang berkata, buat apa lagi kita ke gereja beribadah, sudah ada itu. Oh, jangan salah, ya. Meskipun itu baik, ya, Jumin, Ucup, itu baik juga ya kalau kita nonton TV ada ibadah lalu. Tapi lebih daripada itu kita harus bersekutu di gereja, ya. Kita harus berbakti bersama-sama. Nah, misalnya kalau dia tidak berjemaat, bergereja, berarti dia tidak dalam pengembalaan kan? Kalau dia sakit, kalau dia mau kawin, kan mesti perlu surat gereja. Mau nikah atau dia meninggal, siapa yang mimpin, siapa yang kuburkan? Ya. Dengar. Suruh jalan sendiri, Romo. Kita mimpin sendiri. Gitu. Ya itu Romo, justru itu banyak orang yang ke gereja itu dia nggak mengerti pentingnya beribadah, Romo. Yeah. Dia pikir ya gereja itu cukuplah seumur hidup itu 3 kali, Romo. Yaitu tadi waktu lahir, waktu apa Natal. Menikah, sama waktu meninggal. Ini sudah 2 kali ya? Iya. Tinggal sekali lagi ya. Juminten sehat. Ya sehat pun belum tentu, besok ya bisa. Ya. Oh, semua pasti ada ibadah ketiga itu ya. Cukup sentimen ini. Jadi begitu ya. Menurut ibadah itu sangat penting ya. Bahkan kalau di dalam hukum Taurat, seseorang yang tidak pergi kepada di Bait Allah pada hari Sabat, hukumannya apa? Dilontari dengan roti. Wah. Jangan rotinya Jumi nanti. Roti melulu. Dilontari dengan batu sampai ya. Maksudnya Ucup ini sudah lama mati nih, ya. Saya mau Romo dilempari batu, Romo. Batunya kecil-kecil. Atau saya mau dilempari batu besar tapi jaraknya 1 kilo. Atau Ucup yang logam mulia itu, Cup. Wah, ini emas. Jumi juga mau. Tapi kalau kena kepala sakit juga, Jum. Dengan emas, nanti saya mengumpulkan emasnya. Barangkali ada yang mau bertanya ini, adik-adik iya, ini. Romo. Coba, keras-keras. Nah. Keras. Romo, saya mau tanya, biasanya kalau orang yang beribadah itu bajunya bagus-bagus loh Romo. Lah saya ini bajunya ndak ada Romo, punyanya daster. Bagaimana Romo? Terima kasih. Ya betul. Betul ya, memang ada juga yang merasa rendah diri, merasa malu, sepatunya, bajunya, tasnya, ya tidak sebaik orang lain ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu arti beribadah yang sebenarnya itu kan, Tuhan kan tidak lihat baju kita ini secara, yang penting bersih, yang penting rapi, tidak perlu baju baru ya. Kalau baju bagus baru mahal ya silakan ya. Tapi kita jangan, wah nggak ada baju, nggak ada sepatu, nggak ada tas, nggak ada konde, sanggul dan sebagainya, lalu tidak ke gereja ya. Kita harus berusaha. Ya meskipun baju sederhana, ya. Ya seperti Juminten ini tampak dulunya ini. Ya. Pantas. Jumi tetap beribadah. Pantas taplaknya Romo hilang waktu itu. Ini habis taplak berapa meter ini, Jum? Jadi rumah berjalan dong. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Satu orang lagi diberi kesempatan. Saya Romo. Apa? Saya mau bertanya, bagaimana kalau orang tidak mau beribadah dengan alasan dia sudah berbuat baik terhadap orang? Setiap kegiatan di gereja dia memberikan persembahan, bantuan, perpuluhan dia memberikan kalau perpuluhan. Terus dengan begitu dia berpikir dia tidak usah ke gereja karena perbuatannya itu sudah baik. Ya. Bagaimana itu Romo? Ada pengalaman seperti itu Romo? Gimana? Bilang, Pak saya besok enggak ke gereja ya, tapi titip uang persembahan saja. Oh gitu ya. Yang penting saya sudah memberikan persembahan. Oh gitu ya. Itu bukannya Ucup dulu?
keceplosan saya, Cup. Ya, memang ada juga begitu meskipun tidak banyak, tapi betul juga itu pertanyaan itu. Ya. Malah ada yang bilang gini, Romo. Untuk apa saya ke gereja? Orang-orang di gereja, saya lebih baik daripada orang-orang di gereja. Gitu ya. Daripada ke gereja tapi nggak bertobat katanya. Oh, ya memang ada itu. Satu waktu dia akan bicarakan hal itu, tapi orang mau jawab dulu pertanyaannya dia itu. Ya, kalau hanya beri uang, beri persembahan, beri apa saja untuk gereja, dia sendiri tidak datang. Ya, nanti ya uangnya itu yang masuk surga, dia enggak. Tapi sebenarnya ya kita harus sadarkan orang itu, ya, didatangi, diberitahu bahwa uang itu memang penting, ya, materi berkat buat gereja itu penting, sebab Injil tanpa keuangan, gereja tanpa keuangan, waduh, kita bisa bayangkan ya bagaimana mau bangun gedung gereja, penginjilan. Tuhan Yesus dulu kan bendaharanya juga perempuan-perempuan kaya ya, Romo. Betul, yang mengiring dia di dalam pelayanan perempuan-perempuan yang kaya. Ya, apalagi pada zaman ini ya. Ya, seperti TV ini ya, kita harus mengeluarkan cukup biaya yang banyak supaya ini bisa sampai ke penonton-penonton yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini. Jadi keuangan itu penting, tapi orang itu juga yang lebih penting dia harus datang beribadah. Ya. Sehingga ada firman Allah katakan, nah ini penting. Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan amal baik kita. Berapapun kita beri, ya, apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita kerjakan, itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Amin. Ya. Jadi menurut Alkitab, ibadah itu sangat penting. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kiranya pesan-pesan firman Allah melalui acara ini dapat kami terima, masuk hati kami, supaya kami rajin berbakti, rajin beribadah, dan nama Tuhan dipermuliakan, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yeah.